Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadikas salihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wa tibai rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqi mi masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i mujawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama-sama tentang muhasabah. Pada bab kali ini Bapak ingin membahas tentang apa sih yang disebut dengan amal soleh. Kita sering mendengar orang mengatakan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Bahkan ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, setelah berdoa Bapak sering mengatakan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita bersama. Nah, banyak yang kelihatannya amalan dunia, tetapi hakikatnya juga merupakan amalan akhirat. Tetapi ada juga kelihatannya seperti amalan akhirat, tapi hakikatnya adalah amalan dunia. Oke, kita contohkan, misalkan karena Bapak seorang guru, misalkan Bapak contohkan seperti seorang guru. Apakah Bapak ketika melakukan pembelajaran hanya sebagai kewajiban? Apakah hanya sebagai profesi? Apakah hanya sekedar untuk mencari uang? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak ketika melakukan pembelajaran ini memiliki tujuan untuk mencerdaskan anak-anak? Yang kedua, untuk merubah akhlak anak-anak menjadi lebih soleh atau lebih mulia. Nah, ini adalah tergantung dari amalan batin. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ketika Bapak mengajar hanya sekedar mencari sebagai kewajiban, hanya untuk mencari uang, berarti ketika Bapak menjadi seorang guru ini hanya adalah amalan dunia. Tetapi ketika Bapak memiliki niat untuk mencerdaskan, terus yang kedua juga untuk merubah anak menjadi lebih soleh, maka ini juga merupakan amalan akhirat. Jadi kalau dilihat amal soleh itu ada dua sisi seperti mata uang ini. Bapak punya koin ini, dua mata uang yang ada makna lahiriah, ada makna batiniah. Nah, seperti itu. Kalau lahiriahnya Bapak ngajar itu lahiriah, Bapak ngajar PJJ itu lahiriah. Tapi batiniahnya niat Bapaknya, tergantung niat Bapaknya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, amal soleh yang harus kita perhatikan di dalam kita beramal soleh. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah niat. Tentu ketika kita beramal soleh, kita harus memiliki niat yang benar, dan kita harus selalu menjaga niat ketika beramal soleh. Contoh misalkan ketika kita mengaji, misalkan ngaji Quran misalkan di masjid misalkan ya, terus ada yang datang masuk ke masjid. Nah, ketika tahu ada orang yang datang, maka ngaji kita dibagus-baguskan. Nah, kan berubah niatnya, asalnya lillahi ta'ala, tetapi yang kedua adalah ingin didengar oleh orang lain. Atau misalkan ketika kita ketika kita sholat, misalkan ketika sholat sunat, misalkan kita sholat sunat cepat,
Nah, seperti itu ya, sholat sunnah cepat misalkan. Tapi ketika kita berjamaah, bahkan kita menjadi seorang imam, maka bacaan kita dibagus-baguskan. Nah, berarti eh, kita kan harus di situ harus menjaga niat supaya amal kita ini menjadi amal soleh dan amalan yang diridhokan oleh Allah. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kaifiat. Kaifiat ini adalah cara. Nah, ketika kita beramal soleh, maka caranya juga kita harus perhatikan. Contoh misalkan kita bersodakoh. Nah, bersodakoh misalkan ke fakir miskin, maka caranya pun itu harus dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara yang tidak baik tentunya. Contoh misalkan ketika kita masih ke fakir miskin, sudah saja kita kasih, kita jaganya udah, tapi jangan pakai kata-kata yang melukai hatinya. Nah, seperti itu tidak baik, itu kaifiatnya. Jadi pertama niat yang baik, terus juga kaifiatnya atau caranya juga harus baik. Nah, ketiga selanjutnya adab. Nah, kita harus memperhatikan adab. Nah, adab itu banyak ya. Adab itu ada adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah, adab kepada para wali, para ulama, para guru, terus kawan, makhluk, nah seperti itu ada. Jangan sampai kita suul adab. Nah, apa sih yang disebut dengan suul adab? Contoh misalkan, ketika zaman Nabi Musa ada orang yang hidupnya sukses. Nah, seperti itu. Lalu berbicara kepada Musa, lihat hidupku cukup senang misalkan, padahal aku tidak pernah misalkan tidak jarang beribadah. Nah, seperti itu. Nah, orang seperti ini adalah suul adab. Suul adab orang tersebut dalam istilahnya adalah istijroj, nah, atau kehilangan adab. Nah, seperti itu. Adab terhadap Allah misalkan. Kita kadang-kadang tidak sadar, kita juga secara tidak sadar suka kehilangan adab. Adab ini adalah siksaan dari Allah. Jadi orang tersesat, lalai terhadap perintah-perintah Allah, ini juga merupakan istijrad atau suul adab. Contoh misalkan usia bertambah, ilmu bertambah, jumlah ibadah bertambah, tapi ikhlasnya tidak ada, syukurnya tidak ada, sabarnya tidak ada, ridhonya tidak ada. Nah, ini merupakan sebetulnya adalah merupakan siksaan dari Allah. Jadi Allah membiarkan semaunya sesuai dengan kehendaknya. Ini merupakan siksaan. Bapak contohkan ketika Bapak sudah kesal misalkan kepada anak didik, Bapak kadang-kadang suka mengatakan, nya sok walah kumaha anjeun, nama terserah anjeun we. Ketika Bapak mengatakan hal seperti itu, sebetulnya itu bukan pemberian kebebasan, tetapi merupakan sebuah hukuman. Nah, seperti itu. Padahal kan kita nanti kembalinya ke Allah. Nah, apabila kita tidak bisa menjaga adab, terutama adab kepada Allah, maka barang tentu kita kembalinya adalah ke neraka. Nah, selanjutnya setelah adab, nanti dari adab ini akan melahirkan akhlak. Jadi adab nanti
muncullah akhlak. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah doa. Kita harus tetap selalu berdoa supaya tidak sombong, ya. Jadi harus selalu meminta pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya amal soleh yang sudah kita perbuat ini hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, manusia itu tidak ada upaya, tidak ada daya dan upaya untuk melakukan amal soleh apabila Allah tidak berkehendak. Jadi haruslah selalu kita berdoa supaya kita tidak sombong, dan harus kita percaya bahwa segala amal soleh yang kita lakukan ini hakikatnya adalah kebaikan dari Allah kepada diri kita. Misalkan bisa saja Allah menyuruh orang lain misalkan untuk berbuat kebaikan, jadi bukan pada diri kita. Nah, seperti itu. Jadi hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita ketika kita sudah melakukan amal soleh. Nah, selanjutnya adalah istiqomah. Jadi kita harus istiqomah ketika melakukan kegiatan amal soleh tersebut. Nah, contoh misalkan jangan seperti ini, ngaji misalkan 2 juz, sekarang nggak ngaji lagi 3 bulan baru ngaji lagi. Tapi istiqomah itu adalah tetap lakukan walaupun apapun yang terjadi. Misalkan ketika kita sudah sholat, misalkan sempatkan mengaji misalkan satu lembar. Ketika sholat berikutnya satu lembar, sholat berikutnya satu lembar istiqomah. Atau kalian kalau sering melakukan sholat berjamaah di masjid misalkan, istiqomah lah. Nah, nanti dengan istiqomah maka Allah akan ridho. Nah, yang terakhir adalah tawakal. Jadi setelah niatnya kita jaga, kaifiatnya, caranya kita perhatikan, adabnya juga, terus kita berdoa supaya amal soleh ini baik, supaya kita tidak sombong, terus juga kita istiqomah menjalankannya, maka bertawakallah. Jadi bertawakal, serahkan kembali kepada Allah. Jadi amal soleh ini kita serahkan kembali kepada Allah. Nah, itulah mungkin pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.